Oke, sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul Kung Fu Chef. Film ini menceritakan seorang master koki yang memiliki golok naga sakti hingga mampu memotong ikan tanpa membunuh dan memotong babi utuh dalam sekejap. Namun di balik kehebatannya, siapa sangka jalan hidupnya yang jago kungfu ternyata sungguh berliku hingga ia terusir dari desanya sendiri. Penasaran? So, tanpa berlama-lama langsung aja deh kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan Wong Bing, seorang master koki dewa kungfu yang sangat dikagumi sedang mempersiapkan hidangan besar untuk acara ulang tahun tokoh masyarakat di desanya. Tapi karena kesalahan anak buahnya, menu utama daging babi menjadi gosong. Tetua yang punya acara pun datang untuk komplain karena sebentar lagi acara makan-makan dimulai. Oleh karena itu, tak ada cara lain selain mengulang proses pemotongan daging babi utuh, namun tidak dengan cara biasa, tetapi dengan menggunakan golok naga sakti super tajam yang mampu memotong tanpa menyisakan darah dan bahkan kepala naganya dapat menyerap setiap cairan yang ada. So, dengan demikian dapat dipastikan hidangan besar akan tiba tepat waktu saat jadwal makan tiba. Tapi tak lama setelah para tamu menikmati hidangan, masalah besar terjadi. Semua orang terlihat menderita seperti keracunan makanan. Sebagai master koki, hal itu sangatlah membuat stres. Namun, Wong Bing tiba-tiba mengingat dan menyadari bahwa salah satu anak buahnya berusaha menyabotase hidangannya. Setelah ketahuan, si anak buah pun lari namun berhasil dikejar dan dihajar. Namun karena orang-orang taunya master koki yang meracuni, para pegawai pun menyerang. Tapi tentu saja, master koki ini bukan hanya jago masak, tapi juga master kungfu hingga semua pegawai pun dibuat tak berkutik. Sampai sekarang, si anak buah masih belum mau mengakui siapa yang telah menyuruhnya meracuni hidangan sang koki. Dan saat hampir ditebas, salah satu tetua desa menghentikan Wong Bing. Si pemuda pun berhasil kabur sambil membawa golok naga untuk dibawa pada dalang di balik semua ini. Dan sayangnya, tak lama kemudian diputuskan bahwa Wong Bing diusir dari desa tempat kelahirannya. Sementara itu di sebuah perguruan kungfu nan jauh di sana sedang ada ujian kelulusan dengan aturan yang unik, di mana siapa yang berhasil mengambil lambang perguruan lalu menempelkannya kembali ke tempat asalnya, maka ia akan diberi kehormatan sebagai lulusan pertama. Nah, disitulah semua murid berjibaku satu sama lain. Namun ada satu murid bernama Kenichi yang melakukan aksinya dengan mulus. So, setelah berpamitan dengan teman-teman dan gurunya, Kenichi diberi amanat oleh sang guru untuk bekerja di sebuah restoran bernama Four Seas yang berarti 4 laut. Tujuannya adalah untuk menemui Master Koki Sumwaitak, kenalan gurunya. Karena sang guru tahu Kenichi sangat berbakat di bidang memasak, Kenichi pun akhirnya pamit pergi turun gunung untuk berpetualang mencari jati dirinya, entah sebagai jagoan masak atau jagoan kungfu. Dan singkat cerita, sampailah Kenichi di perkotaan. Dan saat itu ia kasihan melihat pegawai restoran yang sedang merapikan buah-buah yang berjatuhan, sehingga ia pun ikut membantu. Tapi dari situ justru Kenichi dikira salah satu pegawai oleh Ying Sam, yang tak lain adalah adik dari pemilik restoran yang bernama Ying Shi. Nah, setelah sampai di dalam, barulah Kenichi menjelaskan siapa ia sebenarnya. Tapi di saat yang sama, rupanya Wong Bing mampir juga ke restoran tersebut untuk sekedar mengisi perut. Ia pun disuguhi minuman yang dalam sekejap Wong Bing mampu mengetahui bahwa teh ini adalah campuran dari 3 air sungai. Sambil terkagum, Ying Sam menawarkan Wong Bing untuk pesan hidangan istimewa apapun dari restoran ini. Saat itu semua sempat bingung karena Wong Bing malah memesan menu sederhana yang bernama kubis air jernih. Dan tentunya hidangan tersebut dibuat langsung oleh master kokinya. Nah, setelah hidangan jadi dan dicoba, di depan koki restoran, Wong Bing langsung mengomentari bahwa masakan ini proses membuatnya salah sehingga mengurangi cita rasa maksimalnya. Kenichi hanya bisa mengamati dari seberang. Dan tentu master koki tak terima lalu mengajak duel. Master koki berjanji akan angkat kaki jika kalah. Tapi jika Wong Bing yang kalah, maka Wong Bing harus cuci piring selama setahun. Tantangan pun diterima.
namun Wong Bing memerlukan asisten. Dan karena tak ada siapa-siapa lagi, mau tak mau Kenichi yang berada di sana pun ikut terlibat. Dan singkat cerita, film langsung memperlihatkan hasil masakan mereka masing-masing. Dan saat dicoba, masakan bebek Master Koki sangat enak dan langsung terasa lezatnya pada gigitan pertama. Teksturnya lembut dan tidak berminyak. Namun, saat giliran bebek Wong Bing untuk dinilai, semua terkejut karena asap masih mengepul padahal di ruangan ber-AC. Itu karena Wong Bing melapisi kulit bebek dengan gula tipis hingga mengkristal untuk menjaga suhu panasnya. Dan saat semua mencoba, tanpa waktu lama, Master Koki langsung mengaku kalah. Karena yang dimasak Wong Bing dikenal dengan nama 8 bebek keberuntungan dan ia belum pernah menemukan koki yang bisa membuat hidangan ini selama berabad-abad. Ternyata kuncinya adalah daging bebek diolah dengan tidak menggunakan pisau, tapi dengan jurus kungfu yang membuat dagingnya tetap lembut dan seratnya tidak rusak. Saat itulah Master Koki langsung angkat kaki dari restoran. Kenichi pun langsung mengejar karena ia berpikir Master Koki tersebut adalah Master Muay Thai sambil berteriak memanggil namanya. Nah, saat itulah Wong Bing dan Yingxi bingung karena Muay Thai adalah nama ayah dari Yingxi dan rupanya Muay Thai ini juga adalah kakak seperguruan kungfu dari Wong Bing yang telah setahun lalu meninggal. Dari situlah akhirnya terjalin hubungan erat di mana Yingxi merasa aman menyerahkan urusan dapur pada Wong Bing dan Yingxi pun tak percaya dengan rumor Wong Bing yang sengaja meracuni orang desa. Tak lama kemudian benar saja, Kenichi kembali setelah tahu Master Koki yang ia kejar bukanlah Master Muay Thai. Namun saat melihat Wong Bing, Kenichi yang merasa jago masak nekat menantang Wong Bing untuk bertarung keahlian memotong. Kenichi dengan pede melakukan aksinya yang memang membuat kagum karena hasil potongannya bersih, rapi, hingga tidak menimbulkan bau amis saat ikan dicicipi. Namun saat tiba giliran Wong Bing, semua nampak sederhana tapi saat dicicipi, ternyata rahasianya Wong Bing menggunakan golok yang dibekukan. Merasa kalah, Kenichi iseng mencoba kungfunya yang ternyata juga kalah hingga ia melihat hal menakjubkan bahwa ikan yang dipotong dagingnya oleh Wong Bing ternyata masih bisa hidup kalem di dalam akuarium. Saat itulah Kenichi sadar siapa yang ia hadapi dan mengakui kehebatan Wong Bing. So, ia pun memohon pada Wong Bing untuk dijadikan murid. Apapun ia lakukan, mulai dari mengasah setiap pisau dan golok yang seabrek hingga pagi dan sambil terus meminta untuk dijadikan murid. Sementara itu di tempat berbeda alias di restoran mewah bernama Raja Kanton yang dimiliki oleh keponakan Wong Bing yang bernama Wong Kai. Para koki sedang memberikan contoh menu baru dan tak lama kemudian datanglah mantan koki terkenal yang telah kalah untuk melamar. Seperti biasa, Wong Kai tentu menanyakan apa motivasinya ingin bekerja di sini. Wong Kai pun terkejut saat mendengar bahwa koki terkenal telah dikalahkan oleh Wong Bing. Nah, disitulah terungkap bahwa waktu di desa dulu, Wong Kai lah yang menyuruh salah satu pegawainya untuk menyusup sebagai pemuda desa lalu memberi garam racun pada Wong Bing. Hal itu karena motif dendam Wong Kai yang saat kecil pernah melihat ayahnya bertarung dengan Wong Bing demi golok naga karena keduanya adalah master koki di desa. Dalam pertarungan persahabatan itulah terjadi hal apes yang menyebabkan tangan ayahnya patah tertimpa alat masak berat. Di mata Wong Kai, itu adalah perangkap Wong Bing untuk menjebak ayahnya. Padahal aslinya sang ayah ingin melindungi adiknya dari tibanan alat berat tersebut. Kebencian yang salah itu masih tertanam dalam dirinya hingga sekarang, karena sejak saat itu ayahnya pun meninggalkan desa setelah tangannya cacat. Dan pembalasan pun berhasil dilakukan oleh Wong Kai dengan membuat Wong Bing diusir dari desa. Beberapa hari kemudian, hari yang dinanti pun tiba. Akhirnya Kenichi mulai dijadikan murid oleh Wong Bing. Tapi tentu latihannya tidak mudah, melainkan sangat keras dan presisi. Suatu ketika saat restoran sedang ramai, ada pengunjung yang berulah dengan sengaja memasukkan paku ke dalam hidangan lalu membuat keributan untuk menghancurkan reputasi restoran Four Seas. Dan tentu saja mereka adalah orang-orang suruhan Wong Kai yang menyampaikan ancaman pribadi pada Wong Bing yang tak lama kemudian juga datang.
Singkat cerita, esok harinya saat berbelanja, Ying Sam yang ditemani Kenichi tak sengaja bertemu dengan orang-orang suruhan Wong Kai. Karena masih kesal, Ying Sam tanpa pikir panjang melakukan tendangan yang tentu langsung memancing keributan besar. Oke, setelah semua aman terkendali dan bisa bersantai, tak sengaja mereka melihat iklan turnamen Master Koki terbesar di Cina yang akan segera diselenggarakan. Tiap restoran berhak untuk ikut, dan inilah kesempatan untuk mengembalikan reputasi restoran Four Seas dalam dunia perkulineran. Singkat cerita, semua setuju dan sudah siap untuk ikut. Tapi rupanya Wong Bing tak bisa ikut karena ada urusan mendadak. Namun Wong Bing tetap menugaskan Kenichi untuk ikut karena turnamen ini sangat penting untuk melangsungkan restoran Four Seas. Bahkan Wong Bing akan senang jika Kenichi yang mendapat julukan Master Koki terbaik. Singkat cerita, setelah audisi, tersisa 6 tim yang kali ini akan bertanding. Lalu juri akan memilih 2 terbaik untuk bertanding di grand final. Di sana pula timnya Kenichi bertemu dengan mantan koki sebelumnya. Waktu pun dimulai, semua sudah sibuk memulai proses memasak dengan serius. Hingga saat semua hidangan selesai, 6 hidangan mewah telah tersaji. Semua terlihat indah dan lezat. Namun saat penjurian, ternyata hanya 2 masakan yang tak dapat poin minus, yaitu 4 unggas keberuntungan yang merupakan seekor bebek yang diisi dengan 3 burung puyuh karya muridnya Wong Bing alias Kenichi, dan masakan kepala kerbau dari restoran Raja Kanton milik Wong Kai. Dengan demikian, jelaslah saat grand final nanti akan menyisakan pertandingan antara restoran Four Seas dengan restoran Raja Kanton. Beberapa waktu kemudian malam pun tiba. Wong Bing rupanya telah kembali. Ia ternyata habis pergi mengunjungi desanya karena di sana kondisi telah tenang hingga Wong Bing dapat menjelaskan yang sebenarnya hingga para tetua pun paham apa yang telah terjadi. Di situ Wong Bing juga senang karena Kenichi telah berhasil sampai ke final. Namun saat masuk kembali ke restoran untuk istirahat, tiba-tiba mereka disergap oleh anak buah Wong Kai yang ingin membuat ulah. Wong Kai pun ternyata datang dan lagi-lagi membahas masa lalu yang salah ia pahami, walaupun Wong Bing sudah menjelaskan kebenarannya. Wong Kai pun berencana menggagalkan restoran Four Seas di final dengan mengurung Kenichi dan Ying Sam di ruang beku. Wong Kai yang licik lalu menjatuhkan kunci ke kandang ular berbisa yang dibawanya. Jika ingin menyelamatkan, maka Wong Bing harus mengambilnya dan tergigit. Wong Kai dengan pede sudah merasa menang dan pergi lebih dulu. Tapi rupanya, tanpa disangka salah satu anak buah yang dulu ditugaskan memfitnah merasa bersalah di hadapan Wong Bing. Hingga akhirnya, ia memberi kunci yang asli pada Wong Bing dan ternyata yang di kandang ular adalah kunci palsu. Dengan begitulah akhirnya semua selamat. Esok harinya saat sedang memasak, tiba-tiba dengan refleks super cepat Wong Bing menghindari golok naga yang terlempar ke arahnya. Ternyata itu adalah ulah Wong Kai yang mulai gila akibat dendam hingga terus mengincar Wong Bing. Walaupun berbadan sangat subur, rupanya Wong Bing tak terkalahkan hingga satu persatu anak buah Wong Kai dibuat tak berdaya. Hingga akhirnya Wong Kai pun turun tangan menghadapi pamannya sendiri. Tentu Wong Kai akhirnya kalah dan Wong Bing mengambil golok naga sakti sambil pergi menuju turnamen grand final. Sementara itu, turnamen grand final telah dimulai dengan tema kemurnian. Artinya, para kontestan harus memasak hidangan tanpa bumbu namun dengan cita rasa kelezatan yang maksimal. Saat lawannya sudah memulai proses, Kenichi teringat suatu hidangan yang pernah diajarkan Wong Bing, yaitu kubis air jernih.
Proses pun dilakukan dengan tanpa bumbu apapun alias hanya mengandalkan rasa murni dari bahan-bahan yang digunakan. Kenichi mengingat betul-betul setiap instruksi dan teknik yang diajarkan Wong Bing padanya saat memasak kubis air jernih. Kali ini, dari pihak musuh terlihat memakai metode masak yang tak biasa dan akan menghasilkan hidangan dengan panas yang merata. Hingga saat kedua kontestan hampir menyelesaikan hidangan andalannya masing-masing, datanglah Wong Bing memberi golok naga yang langsung berkilau saat dipegang dan dibuka oleh Kenichi. Dengan tambahan bahan rahasia berupa kedelai kubus yang dibawa oleh Wong Bing, Kenichi mulai memasak dan menghidangkan kubis air jernih yang sesungguhnya. Setelah selesai, awalnya para juri mencoba hidangan restoran Raja Kanton yang sungguh nikmat dan lezat. Bahkan, juri mengira tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, saat mencoba kubis air jernih dari restoran Four Seas, para juri hanya bisa merem terdiam dan menyimpulkan bahwa dengan bahan-bahan sederhana, ternyata rasa masakan bisa selezat ini. Bahkan, hidangan kubis air jernih dinilai lebih berharga dari harta karun. Dan inilah tingkat kelezatan masakan yang sesungguhnya dan paling maksimal. Ketua koki dari pihak musuh pun tak kuat ingin mencoba hasil masakan Kenichi. Dan saat itulah akhirnya musuh pun mengakui dan semua bertepuk tangan karena hasilnya telah jelas bahwa pemenang kontes masak untuk jadi master koki terbaik dimenangkan oleh restoran Four Seas. Tapi penonton tak terduga rupanya juga datang. Ya, dialah kakak kandung Wong Bing alias ayahnya Wong Kai yang dengan bahagia berbincang dengan yang lainnya. So, melalui TV itulah Wong Kai menyadari kalau dirinya salah selama ini dan justru membuat dirinya semakin frustasi. Lalu, saat itulah tiba-tiba film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Dadah!